Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana keadaan kita Bapak Ibu? Sehat? Puji Tuhan. Semuanya itu adalah anugerahnya. Mari hari ini kita beribadah ke hadirat Tuhan. Hari Kamis, 24 Agustus 2023. Kita awali dengan bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus memberkati kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 26. Ia terima samu unang mamerdusa, unang masanga mataniari, sobitop rimasmuna. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marah adalah sebagai bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi saudara-saudara harus perlu kita ingat, seringkali ketika kita marah, si iblis akan memboikotnya supaya dalam keadaan marah itu kita mengambil kesimpulan dan keputusan. Maka seorang bijak berkata, jangan sekali-sekali mengambil keputusan ketika engkau sedang marah. Saudara-saudara, apakah saudara pernah marah? Pernah. Apakah saya sebagai pendeta pernah marah? Pernah. Tuhan Yesus juga pernah marah? Pernah. Itu manusiawi, saudara-saudara, dan itu adalah bagian dari emosi kita. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini kepada kita, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Dikatakan janganlah berbuat dosa, saudara-saudara, ketika kita membuka pintu hidup kita ini untuk iblis. Seringkali kata muncul adalah saya hilaf. Seringkali kata yang muncul adalah mata saya, pikiran saya, hati saya sudah gelap. Itulah artinya saudara-saudara, ketika kita marah, jangan sampai membuka pintu masuk kepada si iblis ke dalam hidup kita sehingga kita menjadi berbuat dosa. Ketika kita sudah berbuat dosa, maka mulailah si iblis itu membangun dendam. Dendam dalam kehidupan kita. Dendam saudara-saudara. Dan ketika dendam itu, walaupun bunyi jantung kita seperti bunyi jam ini, itu mengingatkan kita saudara-saudara. Jantung kita ini mengingatkan dosa kita, dendam kita kepada seseorang. Kebencian kita akan semakin terbangun.
Akibatnya adalah dendam akan membuat amarah. Dendam akan menghancurkan kehidupan orang lain. Dendam akan berbuntut panjang. Mula bahasa Batak di dokmai hosom. Gabimar hosom. Menyimpan kesalahan orang lain. Menyimpan sakit hati. Batin luka hati yang paling sakit. Saudara-saudara, firman ini sungguh luar biasa mengingatkan kita. Mari marah, tetapi tetaplah marah yang positif. Mari marah, tetapi marahlah pada waktunya. Jangan tiap hari marah, tidak ada dasarnya marah, tetapi marah-marah terus. Mari kita lemah lembut. Artinya lemah lembut itu saudara bukan karena suara kita ingge, bukan seperti itu. Lembut itu artinya sabar, berbicara pada waktunya, lihat kondisinya. Itu artinya lemah lembut saudara. Saudara-saudara yang terkasih, menurut para ahli, ketika kita marah, maka umur kita akan berkurang. Ketika kita marah, maka muka kita akan semakin berkerut. Ketika kita akan marah, maka kekuatan tubuh kita akan semakin berkurang. Kalau begitu saudara, kalau marah itu tidak ada artinya, untuk apa? Tetapi suatu saat kita akan diajak sebagai bagian dari emosi kita akan marah. Ingat saudara-saudara, marahlah tetapi dengan kebenaran dari Tuhan. Marahlah, jangan buka pintu hatimu untuk iblis. Marahlah kalau itu memperbaiki kehidupan kita dan kebaikan orang lain. Jangan sampai dendam tersimpan dalam hatimu. Karena dendam akan berbuntut ke dalam kehancuran jiwamu, kehancuran kehidupanmu, dan bahkan kehancuran di masa depan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami terima. Agar kami lemah lembut dalam hidup kami. Sekalipun kami jatuh ke dalam suatu saat marah. Tetapi janganlah iblis masuk dalam pintu hati kami. Akibatnya amarah, dendam akan hadir dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua para pendengar firman-Mu yang setia. Agar kami beroleh berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah beribadah bersama dengan kami HKBP Denpasar Resort Bali. Kami yakin kita semuanya dimanapun berada, semakin diberkati Tuhan, semakin penuh dengan bersukacita. Shalom, Horas.